Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mampir ke channel ini dan mau mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan di channel ini. Cerita kali ini tentang sebuah kisah yang bisa dibilang horor, bisa juga tidak dibilang horor. Ya, tergantung pada kalian yang mendengarkan. Apakah kalian yang mendengarkan cerita ini tuh menganggap bahwa cerita ini sebagai cerita horor, dan bisa juga kalian yang mendengarkan cerita ini tidak sebagai cerita horor. Langsung saja kalau gitu, tanpa berbasa-basi dan panjang kata lagi, saya akan menceritakan suatu cerita yang mengisahkan tentang suatu pendakian yang dilakukan oleh sekelompok pecinta alam di salah satu sekolah menengah atas yang terletak di daerah Kabupaten Serang, Banten. Gunung yang menjadi target pendakian oleh sekelompok pencinta alam tersebut merupakan gunung yang dapat dikatakan sebagai salah satu gunung yang terbesar di daerah Banten. Dan juga banyak yang mengatakan bahwa gunung tersebut merupakan gunung yang memang dikeramatkan oleh warga sekitar, atau bisa dibilang gunung suci. Konon katanya, seseorang yang mendaki gunung tersebut untuk mencapai puncaknya terdapat perbedaan waktu antara pendaki satu dengan yang lainnya. Artinya, setiap orang yang mendaki gunung tersebut untuk mencapai puncak bisa berbeda-beda waktunya. Ada yang bisa mencapai puncak hanya dalam 1 hari, kemudian ada yang dalam 2-3 hari. Bahkan ada yang bisa sampai puncak membutuhkan waktu sekitar 1 minggu lamanya. Tentu saja hal tersebut tergantung bagaimana perangai orang yang melakukan pendakian terhadap gunung tersebut. Gunung yang dimaksud di sini adalah Gunung Karang yang terletak di daerah Pandeglang, Banten. Rencana pendakian yang dimana tujuannya adalah Gunung Karang tercetus pertama kali dari salah satu panitia diklat, di mana tujuan pendakian ke Gunung Karang juga untuk merayakan dan langsung memberikan pengalaman terhadap seluruh anggota baru yang telah bergabung untuk dapat merasakan pendakian gunung pertama mereka. Singkat cerita, ternyata setelah dikabarkan akan dilaksanakan pendakian pertama ke Gunung Karang, seluruh anggota baru sangat antusias pada saat itu. Sehingga peserta yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Karang pada saat itu kurang lebih sekitar 30 orang. Di antaranya adalah tentu saja hampir seluruh anggota baru, kemudian panitia pelaksana dan beberapa senior atau bisa dibilang alumni. Karena memang mereka yang alumni sudah lulus dari sekolah tersebut, mereka sebagai alumni dari sekolah tapi merupakan senior di kelompok pencinta alam tersebut, yang tentu saja pengalaman dalam melakukan pendakian sudah sering ke Gunung Karang serta sangat amat mengetahui tentang norma-norma pendakian. Mereka memang diminta oleh panitia pelaksana untuk mendampingi dan membimbing secara langsung baik kepada anggota baru maupun kepada panitia pelaksana. Singkat cerita, hari H pun tiba. Rencana pendakian dilakukan pada hari Jumat selepas pulang sekolah sekitar pukul 2 siang sampai dengan hari Minggu. Rencananya Minggu sore sudah tiba di rumah masing-masing dan seluruh peserta pendakian bisa beristirahat. Ya, namanya juga rencana, pasti ada aja kendalanya.
Ketika hari Jumat tiba dan panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk kelancaran dalam melakukan pendakian ke Gunung Karang. Tepat pukul 2 siang, seluruh panitia telah berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan, yaitu di sekolah tempat kelompok pecinta alam itu berada. Dan mereka panitia juga sudah sangat amat siap untuk berangkat. Akan tetapi ya namanya juga rencana, ada aja pasti kendalanya. Karena satu dan lain hal, akhirnya keberangkatan menuju ke Gunung Karang mundur menjadi jam 4 sore. Memang sih, dari titik mereka kumpul tuh menuju ke Gunung Karang hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan. Pada saat itu, karena peserta yang melakukan pendakian ke Gunung Karang juga lumayan banyak, sehingga kendaraan yang digunakan untuk menuju ke Gunung Karang menggunakan satu mobil truk dan mobil pickup. Singkat cerita, seluruh peserta sudah berkumpul dan tepat pukul 4 sore mereka berangkat ke Gunung Karang. Selama di perjalanan, seluruh peserta sangat antusias, khususnya untuk anggota baru, karena ini merupakan pendakian mereka yang pertama kalinya. Selama perjalanan juga para senior dan panitia memberikan informasi tentang apa dan harus bagaimana dalam melakukan pendakian ke Gunung Karang nanti. Dan juga menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mereka dalam melakukan pendakian ke Gunung Karang. Tak terasa, mereka seluruh peserta sudah hampir tiba. Hanya tinggal masuk ke pintu pos pendakian yang dimana untuk menuju pos pendakian hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit dari jalan utama. Pada saat itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 17.40. Sampailah mereka di gerbang jalan untuk menuju pos pendakian sekitar pukul 17.50. Dan mereka memutuskan untuk melakukan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan selanjutnya menuju pos pendakian. Sekitar pukul 18.15, mereka semua melanjutkan perjalanan menuju pos pendakian, atau bisa dibilang base camp. Jalur pendakian yang akan digunakan melalui base camp Kaduungan. Tak terasa, salah satu dari senior merasakan bahwa kok perjalanan menuju pos 1 ini tuh atau base camp lumayan lama ya. Hingga akhirnya senior tersebut memberhentikan kendaraan. Dan dia pun melihat ke arah jam yang menempel erat pada tangannya. Kemudian dia hanya terdiam, karena merasa ada yang aneh. Waktu yang digunakan untuk menuju pos 1 atau base camp tuh harusnya tidak selama ini. Akan tetapi sudah pukul 7 malam, kenapa belum sampai juga menuju pos 1? Kemudian dia lanjut melihat sekitar. Dan ternyata jalan yang dilalui salah. Mereka semua nyasar. Para peserta yang sedang asik ngobrol pun tiba-tiba terdiam. Kondisi pada saat itu dalam keadaan rintik hujan dan berkabut. Hampir seluruh peserta merasa merinding pada saat itu. Dan keadaan pun menjadi sunyi. Kemudian salah satu senior lainnya mengisyaratkan kepada para peserta untuk tidak bertanya apapun. Dan senior tersebut menghampiri senior yang sedang mengamati sekitar sambil berbisik, "Kita salah jalan." Menanggapi hal tersebut, senior yang sedang mengamati sekitar hanya menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba ada salah satu peserta yang memang sangat antusias untuk melakukan pendakian tersebut menghampiri para kedua senior yang sedang ngobrol, senior 1 dan senior 2. Senior 1 yang sedang mengamati dan senior 2 yang menghampiri. Peserta tersebut bernama Ivel. Ivel pun berbisik kepada kedua senior tersebut. Nyasar ya. Kedua senior tersebut hanya menganggukkan kepala. Kebetulan memang juga Ivel sudah dekat sama para senior kelompok pencinta alam tersebut. Akhirnya Ivel pun ikut mengamati sekitar sambil berharap ada warga yang dapat diajukan pertanyaan. Kondisi pada saat itu sangat sunyi, sepi, ditemani rintik hujan dan agak sedikit berkabut.
Waktu terus berjalan, belum ada keputusan yang diambil oleh para senior dan panitia. Apakah mereka akan melanjutkan perjalanan atau kembali ke jalan utama untuk mengulang perjalanan menuju pos 1. Akan tetapi, tak lama kemudian Ivel yang sedang ikut mengamati daerah sekitar melihat sosok wanita parubaya yang sedang berjalan membawa kayu bakar di balik tipisnya kabut. Ivel pun segera memberitahu kepada senior 1 bahwa ada ibu-ibu yang sedang berjalan membawa kayu bakar di balik tipisnya kabut. Senior 1 pun dengan sigap langsung melihat ke arah yang dituju oleh Ivel. Hal tersebut dengan tujuan ingin melihat ibu-ibu yang diinformasikan oleh Ivel. Akan tetapi senior 1 tidak melihat sama sekali ada orang atau ibu-ibu yang sedang membawa kayu bakar. Ivel kekeh bahwa dia masih melihat ibu-ibu tersebut, bahkan arahnya ke tempat pemberhentian mereka. Ivel bilang ke senior 1, itu ibunya ada sedang membawa kayu bakar, bahkan jalannya menuju ke sini, ke mobil kita. Senior 1 memanggil senior 2 untuk memastikan apa yang dilihat Ivel. Akan tetapi senior 2 juga tidak melihat apa yang dilihat oleh Ivel. Kemudian kedua senior tersebut saling bertatapan dan tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk putar balik kembali ke jalan utama. Pada waktu itu sekitar pukul 7.30, tak terasa sudah setengah jam mereka berhenti. Vel, kita putar balik, berkata senior 1 ke Ivel. Sementara senior 2 menyuruh supir dan panitia untuk putar balik kembali ke jalan utama. Ivel sadar apa yang dilihatnya bukan manusia. Kemudian ketika ingin putar balik, tiba-tiba ibu tersebut tersenyum kepada Ivel. Ivel yang masih agak sedikit kaget kembali tersenyum terhadap ibu tersebut, atau membalas dengan senyuman juga sambil membungkukkan seperempat badannya. Senior 1 yang melihat Ivel tersenyum hanya menganggukkan kepala. Tanda hal tersebut mengisyaratkan kalau apa yang dilakukan oleh Ivel dengan senyuman itu merupakan suatu hal baik, karena itu merupakan keramahan. Nanti di jalan utama ya, berkata Ivel ke senior 1. Jangan, nanti saja kalau sudah di sekolah. Ivel hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Niatnya Ivel akan kasih tahu kalau sudah di jalan utama ke senior 1 apa yang dilihat Ivel. Tapi senior 1 melarangnya dan bilang nanti saja kalau sudah di sekolah, yang bisa dibilang kalau sudah kembali dari gunung tersebut. Pada saat perjalanan menuju kembali ke jalan utama, hanya suara mobil yang terdengar. Karena seluruh peserta pendakian semuanya terdiam sambil mengamati sekitar. Di saat mereka semua sedang mengamati sekitar, hampir seluruh peserta melihat bayangan-bayangan hitam berkelebatan di balik tipisnya kabut. Para senior yang sudah paham dengan hal tersebut hanya memberikan isyarat kepada para peserta untuk jangan lagi mengamati sekitar. Dan seluruh peserta pun menundukkan kepala. Tak lama setelah seluruh peserta tidak lagi mengamati sekitar dan hanya menundukkan kepala, Ivel lagi-lagi kembali melihat sosok ibu-ibu yang membawa kayu bakar yang dilihatnya sebelumnya. Kini ibu tersebut terdapat pada posisi sebelah kiri jalan bersama dengan sosok laki-laki parubaya juga. Mereka berdua sambil tersenyum kepada Ivel. Ivel yang melihat hal tersebut hanya bisa tersenyum kembali dan menundukkan kepalanya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di jalan utama sekitar pukul 8 malam.